Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, kita masih berada di dalam masa Paskah, tapi bukan secara pasif. Tetapi firman ini mengajak kita, apa yang menjadi konsekuensinya orang yang menyatakan diri percaya akan Tuhan yang bangkit pada Paskah. Bacaan pertama adalah bentuk lahiriahnya. Orang yang percaya bahwa Yesus bangkit menyelamatkan manusia, maka dia berubah hidupnya. Hidupnya tidak untuk dirinya sendiri. Itulah gereja awali, di mana miliknya menjadi milik bersama. Disitulah mulai dari namanya komunitas. Tidak ada uang pribadi-pribadi, tetapi yang ada uang bersama. Dan itu menjadi tanda bahwa hidup kita yang mengikuti Kristus berubah menjadi hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk orang lain dalam kasih Tuhan. Inilah yang sebenarnya tidak dimengerti secara mendalam, yaitu orang Yahudi yang bertanya kepada Yesus, yaitu Nikodemus. Nikodemus adalah tokoh Farisi. Dia orang yang paham tentang kitab suci. Dan dia tahu apa rencana Tuhan. Tetapi sayang, dia orang yang hidup dalam hukum-hukum seperti orang Farisi yang membuat dia tidak mengerti arti rohani dari hukum-hukum itu. Itulah percakapannya. Maka disitulah dia, tetapi di dalam hatinya Nikodemus rindu akan Yesus. Tetapi dia takut dengan golongannya orang Farisi yang memusuhi Yesus. Karena itu Nikodemus datang kepada Yesus malam hari. Tetapi disitulah Nikodemus disadarkan apa artinya menjadi manusia baru. Manusia rohani. Manusia yang mengalami Paskah kalau kita ini. Manusia yang seperti kita ini yang telah dibaptis. Sama. Ada suatu paralelisme mengenai itu. Maka disitulah Yesus memelekkan mata Nikodemus. Dan menunjukkan keheranannya. Kamu tidak mengerti. Padahal kamu ahli kitab suci. Di situ letaknya kemunafikan orang Farisi. Tetapi Nikodemus orang yang ingin hidup baik. Maka dikatakan kamu harus lahir kembali. Dan perkataan itu tidak dimengerti. Karena dia masih berpikir secara duniawi. Sedangkan kebangkitan Yesus membawa orang pikiran-pikiran duniawi kepada pikiran surgawi. Karena kebangkitan bukan semata-mata bangkit kembali menjadi manusia lagi seperti semula, tidak. Tetapi kebangkitan adalah menjadi manusia baru. Manusia baru adalah manusia yang lama, tetapi telah berubah karena Roh Kudus. Itulah baptisan yang Anda juga terima. Tetapi apakah berubah? Anda sekalian, Anda yang bisa menjawab. Luarnya berubah. Doanya banyak. Pergi devosi. Semuanya. Bahkan pelayanan-pelayanan dengan uang. Tetapi mentalitasnya masih lama. Aku. Kesombongan. Dan kemudian kecongkakan ini menimbulkan iri hati. Menimbulkan bahwa aku orang berdoa yang baik. Hati-hati. Sekalipun sok rendah hati. Tapi sebenarnya tidak mau disaingi misalnya. Dan juga hidup bersama. Hidup bersama hanya sekedar formalitas. Tapi di dalam hidup sehari yang kaya, hidup kaya. Yang miskin, biarlah mati. Lalu kemudian yang sakit, sudah didoakan saja. Tapi tidak ada suatu kesamaan. Persaudaraan. Itulah yang mau dikembangkan oleh
gereja, bahwa gereja dimulai bukan dari paroki, tapi gereja dimulai dari keluarga. Jadi kalau keluarga-keluarga itu baik di dalam paroki, pasti tampak dari parokinya. Bukan sebaliknya, bukan keluarga-keluarga dimanfaatkan oleh paroki untuk menjadikan saingan. Paroki mana yang lebih hebat? Gereja mana yang lebih hebat? Lalu begitu. Itu bahaya itu ada. Sehingga kita tidak hidup di dalam kedamaian. Belum betul-betul hidup di dalam roh. Maka gereja yang mau ditanamkan adalah kerukunan dalam keluarga. Relasi suami istri. Keluarga yang menjadi pembelajaran kita untuk mengalahkan egoisme. Mengalami kecongkakan diri. Nah, disitulah orang belajar. Antara suami istri, antara lain-lainnya. Dan di situ timbul benih yang dibutuhkan oleh gereja universal. Yang dimulai dari paus, keuskupan, paroki. Jadi paroki itu mestinya wajah dari keluarga-keluarga yang baik. Keluarga-keluarga yang punya peduli. Tapi sayang, kalau melihat warga paroki, keluarga-keluarga yang di lingkungan banyak yang tak tersentuhkan. Tapi kalau sudah ke paroki, menjadi orang istimewa. Itu mungkin bisa, saya tidak mau, kita tidak saling menuduh, tapi saling menyempurnakan. Kalau tidak, kemunafikan itu masih bercokol. Sekalipun dia merasa dirinya orang yang telah dibaptis. Inilah pembelajaran kita selama masa Paskah ini sampai nanti Pentakosta, supaya wajah gereja kita ini seperti wajah dari komunitas para rasul di Yerusalem yang belajar milik bersama, punya kepedulian satu dengan yang lain. Dan itu hanya kekuatan Allah yang bisa membuat kita berubah. Dan doakanlah negara kita juga jangan menjadi negara yang semu. Negara yang hanya dikuasai oleh kekuasaan-kekuasaan, kebenaran palsu. Tantangan ini pada tahun 24. Wajah negara yang bagaimana, yang betul-betul bisa mendewasakan umat rakyat dan hidup benar-benar dalam keadilan yang sempurna. Dan ini semua kita berdoa bersumber pada firman kita dan pada ekaristi yang kita rayakan. Jangan jadi rutinisme, tapi ekaristi menjadi sumber hidup mulai dari keluarga sampai ke masyarakat. Tuhan memberkati.